Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih Bali, pulau kecil di Indonesia yang mayoritas Muslim, justru dikenal sebagai pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu? Iya loh, Indonesia itu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi di tengah-tengah lautan Muslim itu, ada satu pulau yang istimewa, Bali. Pulau Dewata, surga wisata dunia, dan mayoritas masyarakatnya justru beragama Hindu. Kok bisa ya? Nah, tenang. Kali ini kita akan kupas tuntas sejarahnya. Siapkan kopi, biar kamu nontonnya juga nggak bosan. Rebahan boleh, asal jangan skip ya. Bali dikenal juga dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Bali merupakan sebuah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kita mundur, jauh banget ke abad pertama Masehi. Waktu itu, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia belum bernama Indonesia. Yang ada waktu itu cuma kerajaan-kerajaan kecil. Dan pengaruh budaya serta agama dari India mulai masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha pun menyebar. Bali termasuk yang kebagian pengaruh besar dari India ini. Tapi, yang menarik, Bali tuh punya kemampuan unik buat menyerap budaya luar tanpa kehilangan jati dirinya. Makanya, waktu agama Hindu datang ke Bali, masyarakat Bali nggak langsung buang tradisi lokal mereka. Mereka justru menggabungkan nilai-nilai Hindu dengan kepercayaan nenek moyang yang dikenal sebagai animisme dan dinamisme. Hasilnya, agama Hindu Bali yang unik banget dan beda dari Hindu di India. Kita lanjut. Sekitar abad ke-8 hingga ke-14, di Jawa berdiri kerajaan-kerajaan besar macam Mataram kuno, Kediri, dan Majapahit. Ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang punya pengaruh sangat luas. Nah, kerajaan-kerajaan ini punya hubungan erat dengan Bali. Bahkan, Bali sering jadi tempat pelarian atau tempat pengasingan bagi bangsawan Jawa. Dan yang paling penting, waktu Majapahit berdiri di abad ke-13, Bali jadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Pengaruh budaya dan agama Hindu Jawa makin kuat masuk ke Bali. Para pendeta, bangsawan, seniman, semuanya pindah ke Bali, terutama setelah Majapahit runtuh. Nah, disinilah momen pentingnya. Majapahit runtuh pada abad ke-15 akibat munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak. Penyebaran Islam di Jawa makin luas, dan banyak bangsawan serta rakyat Jawa yang memeluk Islam. Tapi tidak semuanya. Sebagian besar bangsawan Majapahit dan para pendeta yang masih beragama Hindu memilih pergi ke Bali. Kenapa Bali? Karena secara geografis, Bali cukup terisolasi. Dipisahkan oleh laut dengan pegunungan yang tinggi dan budaya yang sudah cukup kuat membedakan diri dari Jawa. Akhirnya, Bali jadi semacam benteng terakhir Hindu di Nusantara. Dan dari sinilah Hindu terus berkembang, bahkan sampai hari ini. Tapi, perlu digarisbawahi, Hindu di Bali itu beda sama Hindu di India. Kalau Hindu di India punya sistem kasta yang sangat ketat, di Bali, ya, memang ada sistem sosial semacam kasta, tapi sifatnya lebih ke budaya daripada keagamaan. Dan yang paling unik, Hindu Bali itu sangat kental dengan unsur lokal. Misalnya, mereka menyembah dewa-dewa Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma. Tapi mereka juga tetap menghormati roh leluhur, roh alam, dan konsep Trihita Karana, keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Makanya, jangan heran kalau di Bali banyak banget upacara, sesajen dan ritual yang mungkin nggak kalian temukan di tempat Hindu lainnya. Oke, sekarang kalian udah tahu kenapa Hindu tetap bertahan di Bali. Tapi mungkin muncul pertanyaan berikutnya. Loh, kenapa agama lain, terutama Islam,
nggak berkembang besar di Bali? Jawabannya nggak sesederhana ditolak atau nggak mau berubah. Lebih ke soal sosial dan budaya. Bali punya sistem adat yang sangat kuat. Sistem banjar, desa adat, dan ikatan sosial membuat masyarakat Bali sangat solid dan kompak. Masuknya agama baru seperti Islam atau Kristen tentu menghadapi tantangan besar karena tidak hanya membawa agama, tapi juga membawa perubahan dalam struktur sosial dan budaya. Itu sebabnya, meski ada pendatang Muslim, dan sekarang juga banyak warga Bali yang memeluk agama lain, Hindu tetap menjadi agama utama. Tapi jangan salah ya, meskipun mayoritas Hindu Bali terkenal dengan toleransinya yang tinggi, kalian bisa lihat, di Bali ada masjid, gereja, dan tempat ibadah lain berdiri berdampingan dengan pura. Warga Bali sangat menghormati keberagaman. Mereka percaya setiap orang punya jalannya masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selama saling menghormati, damai itu indah. Fakta menarik lainnya nih. Agama Hindu Bali juga jadi salah satu daya tarik utama wisatawan asing. Uniknya budaya Bali, keindahan upacara keagamaan, dan harmonisasi antara manusia dan alam membuat Bali dipandang dunia sebagai tempat yang magical. Coba deh, kalian pasti pernah lihat turis asing ikut nari Bali atau ikut merayakan Nyepi. Bahkan banyak yang belajar filosofi Hindu Bali dan menganggapnya sebagai cara hidup. Jadi, Hindu di Bali bukan sekadar agama, tapi udah jadi identitas. Jadi ruh dari pulau ini. Dan jadi alasan kenapa Bali terasa berbeda dari tempat lain di dunia. Nah, sekarang udah jelas kan, kenapa Bali mayoritas beragama Hindu? Jawabannya bukan karena kebetulan, tapi hasil dari sejarah panjang, migrasi budaya, ketahanan tradisi lokal, dan semangat menjaga identitas. Dari pengaruh India, kejatuhan Majapahit, sampai adat istiadat yang terus dijaga. Bali adalah contoh nyata bagaimana budaya bisa bertahan bahkan di tengah arus zaman. Dan mungkin itulah yang bikin Bali tetap istimewa. Perempuan Bali tempo dulu tampil telanjang dada dimanapun mereka berada. Tidak takut adanya kejahatan, karena penduduk pribumi saat tersebut terkenal lugu, polos, dan natural. Tampilan telanjang dada tersebut untuk simbol keindahan serta kejujuran lahir dan batin. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, hal apa yang perlu kita explore selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.